Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Xiao Yan duduk di sudut utara. Tangannya sedang bermain dengan sepotong batu giok kuno yang memancarkan cahaya aneh. Di bawah sinar rembulan, garis-garis aneh di permukaan batu giok kuno tampak berkedip-kedip. Pandangannya menatap tajam ke titik cahaya berkedip di dalam batu giok kuno tersebut. Xiao Yan GG. Tiba-tiba suara Sun Er terdengar memanggil. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menatap Sun Er yang berjalan sambil tersenyum. Lalu dia berdiri. Sun Er tersenyum saat dia berjalan ke arah Xiao Yan. Namun, ketika tatapannya melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dan dia pun terkejut. Ini adalah Tujade Kaisar kuno, ucap Sun Er. Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar kata-kata aneh yang keluar dari mulut Sun Er. Dan ketika melihat ekspresi terkejut di wajah Sun Er, tangannya dengan erat memegang batu giok kuno misterius yang dingin itu, dan berkata, "Kamu mengenali benda ini?" Ekspresi Sun Er berubah dengan cepat, tak lama dia berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG. Dari mana kamu mendapatkan ini?" Ketika seluruh klan dipindahkan, para tetua memberikan saya ini untuk dijaga agar aman. Xiao Yan mengamati ekspresi aneh Sun Er lalu dia kembali bertanya, "Ada apa, Sun Er?" Ternyata kunci yang dipegang oleh klan Xiao sebenarnya adalah giok kaisar kuno Diase, ucap Sun Er. Lalu Sun Er memegang tangan Xiao Yan dengan erat, dan berkata, "Xiao Yan GG, jangan bawa jadi kaisar kuno Tuse ini di depan siapapun di masa depan. Ingat, siapa saja, meskipun mungkin ada sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mengenali benda ini. Namun jika orang lain mengetahui bahwa Anda memiliki giok kaisar kuno Tuse ini, saya khawatir Anda akan diburu oleh semua orang yang ada di dunia Douki ini. Bahkan Akademi Jianan ini mungkin akan ikut menyerangmu demi merebut benda tersebut," ucap Sun Er. Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Mengapa benda ini disebut giok jadi kaisar kuno Tuse? Bukankah ini hanya simbol dari kepala klan Xiao kami?" Sun Er mengangguk sedikit dan berkata, "Setelah sekian lama, mungkin saat ini tidak ada lagi orang di klan Xiao yang tahu tentang latar belakang batu giok ini. Oleh karena itu, benda ini diperlakukan hanya semacam simbol kepala klan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, mereka menggunakan ini untuk menyimpan sedikit jejak spiritual di dalamnya agar mudah membiarkan anggota klan tahu tentang kehidupan dan kematian kepala klan mereka. Apa sebenarnya sejarahnya?" Mendengar apa yang Anda bicarakan, jadi yang disebut giok jadi kaisar kuno Tuse ini tampaknya merupakan hal yang sangat luar biasa. "Mengapa benda ini ada di klan Xiao Kiami?" ucap Xiao Yan bertanya. "Ini lebih dari sekadar luar biasa," ucap Sun Er. Lalu dia melanjutkan kata-katanya, "Xiao Yan GG. Karena beberapa alasan, saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang giok itu sekarang. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki manfaat sedikit pun bagi Anda. Jika Anda percaya padaku, maka dengarkan. Di masa depan, jangan pernah memperlihatkan batu giok ini di depan siapapun." Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengingat itu." Lalu dengan membalik tangannya, dia segera menyimpan batu giok kuno yang sangat misterius itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sun Er menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menyimpan batu giok kuno itu dengan benar. Kemudian dengan lembut dia berkata, "Xiao Yan GG, tetap sembunyikan. Meskipun potongan giok kaisar kuno di tangan Anda tidak lengkap, tapi benda itu masih mempunyai energi yang sangat besar dan kekuatan magis yang sangat dahsyat. Di masa depan, benda ini mungkin akan memberi Anda kekuatan yang sangat hebat." Xiao Yan sedikit mengangguk. "Xiao Yan GG, ada beberapa hal yang saya sembunyikan dari Anda, tetapi percayalah pada saya. Hal-hal itu benar-benar tidak menimbulkan bahaya sedikit pun bagi Anda. Dan percayalah kepadaku, selama Xiao Yan GG memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Awan Berkabut, aku akan memberitahu Anda tentang semuanya,
termasuk faksi di belakang saya, dan apa hubungannya dengan klan Xiao. Baiklah, aku akan menunggu hari ketika kamu mengungkapkan segalanya kepadaku, ucap Xiao Yan sambil beranjak pergi. Setelah Xiao Yan telah pergi, Sun Er berucap dalam hati, lupakan saja. Saya tidak perlu repot dengan misi dari klan yang menyuruhku untuk mengambil giok jadi kaisar kuno Tuse dari tangan klan Xiao. Karena aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Orang-orang di klan seharusnya tidak dapat menebak bahwa giok tersebut ada di tangan Xiao Yan GG. Setelah sampai ke kamarnya, Xiao Yan segera memanggil gurunya. Dan Yao Lao pun keluar dari cincin yang berada di tangan Xiao Yan, sambil berkata, saya tahu bahwa Anda ingin bertanya tentang masalah giok kaisar kuno itu kan? Jujur saja sebenarnya aku tidak mengetahui kegunaan lain dari benda tersebut, ucap Yao Lao. Lalu apakah guru tahu apa sebenarnya itu? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa giok kaisar kuno Tuse ini mungkin berhubungan dengan kaisar kuno Tuse 1000 tahun yang lalu, ucap Yao Lao. Kaisar kuno Tuse. Xiao Yan kaget. Dia mengucapkan kalimat itu sekali lagi dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan ragu, orang itu bukankah dia disebut sebagai dewa di benua Do Qiin? Ucapnya, orang yang dapat mencapai puncak tertinggi Do, yaitu Do Di. Iya, ucap Yao Lao. Di benua Do Qi ini, elit Do Seng mungkin dianggap sebagai langka. Namun, Do Di adalah sesuatu yang lebih langka lagi, bahkan hampir mustahil ada. Dari 1000 tahun yang lalu setelah Kaisar kuno Tuse, sampai saat ini belum ada orang yang dapat mencapai kelas Do Di, Do Seng dan Do Di. Meskipun mereka berbeda hanya satu tingkat, namun perbedaannya antara surga dan bumi. Dalam beberapa tahun ini, orang-orang kuat yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di puncak pada akhirnya selalu gagal untuk sampai ke kelas Do Di. Giok kaisar kuno yang berada di tanganmu mungkin item yang dikabarkan ditinggalkan oleh kaisar kuno Tuse. Meskipun saya tidak terlalu tahu tentang penggunaannya, namun dari tampilannya tersebut, walaupun ini hanya berbentuk potongan, mengingat ini adalah benda dari Dewa Do Qi, tentu akan banyak orang yang sangat menginginkannya. Saya kira ada benarnya apa yang dikatakan oleh pacar kecilmu tadi, ucap Yao Lao. Yao Lao tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao akan benar-benar memiliki objek misterius yang dapat mengacaukan seluruh benua. Selain itu, dia tahu betul situasi seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika berita ini bocor. Orang-orang kuat yang akan menginginkan hal ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan sekte awan berkabut. Kemungkinan bahkan salah satu dari mereka yang datang sudah akan mencapai kekuatan yang sebanding dengan ketika dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia pasti tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Xiao Yan menghela nafas dan tertawa pahit. Awalnya, apa yang dia pikir adalah kenang-kenangan biasa dari klan itu tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang memiliki hubungan dengan orang seperti kaisar yang legendaris. Ucap Xiao Yan, aku tahu bahwa dampak dari masalah ini agak terlalu besar. Tapi Anda bisa bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi pada hari ini. Hanya kita bertiga yang tahu tentang masalah ini dan saya pikir itu tidak akan bocor. Di masa depan, batu giok itu mungkin memiliki beberapa manfaat untuk Anda. Namun, sekarang, kekuatan Anda belum cukup untuk mempelajarinya. Karenanya, diamkan saja di cincin penyimpanan Anda, ucap Yao Lao. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, tidak dapat dihindari bahwa hatinya benar-benar kaget karena tiba-tiba dia memiliki harta yang luar biasa ini. Mulai besok Anda harus memasuk dalam menara pemurnian Qi mencapai kelas Dowling sesegera mungkin. Itu untuk meningkatkan peluang keberhasilan merebut Valen Heart Flame, ucap Yao Lao menyarankan. Xiao Yan mengangguk. Sekarang, hal yang paling penting baginya adalah Valen Heart Flame yang berada di dalam menara pemurnian Qi. Hal itu bisa memberinya kekuatan yang sebenarnya.
Daripada menaruh harapan pada giok kaisar kuno ini, yang bahkan cara menggunakannya dia tidak tahu, lebih baik baginya untuk meningkatkan kekuatannya dan memfokuskan pikirannya untuk mendapatkan Valen Heart Flame itu. Ini sedikit lebih dapat diandalkan dan nyata. Keesokan harinya setelah dia keluar dari kamarnya, dia kebetulan melihat Hu Jia dan Wu Hao yang telah kembali. Hu Jia sedikit berbeda dari dirinya yang biasanya, tetapi penampilan Wu Hao sedikit gusar. Wajahnya memar-memar kecil. Meskipun membawa banyak luka di wajahnya, orang gila ini tampaknya memiliki ekspresi bersemangat dan fanatik. Ketika Xiao Yan mengamati sikapnya, dia melihat ada sedikit perbedaan padanya. Jelas, setelah bertarung di fighting arena selama beberapa hari ini, itu telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Lalu Xiao Yan bertanya, bagaimana arena pertempuran? Ada banyak orang kuat. Selain itu, mereka adalah jenis orang kuat yang diasah dalam pertempuran sejati. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar, yang hanya tahu cara melatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan berjuang 8 putaran, menang 3 dan kalah 5. Pada akhirnya, saya masih kehilangan energi api hampir 20 hari, ucap Wu Hao. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Bahkan seseorang sekelas Wu Hao tidak bisa mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertempuran. Tampaknya benar-benar ada banyak orang kuat di dalam fighting arena. Ini membuatnya tertarik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke fighting arena untuk mencoba. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri, ucap Wu Hao. Selama periode setelah ini, saya khawatir bahwa saya tidak akan sering pergi ke menara penyulingan Ki Langit Api untuk berlatih. Karena saya pikir arena pertempuran lebih cocok untuk saya, ucap Wu Hao menambahkan. Lalu Xiao Yan berkata, kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke dalam menara pemurnian Ki untuk jangka waktu tertentu. Selama itu, aku harus menyerahkan masalah dalam gerbang Pan kepada kalian bertiga, yaitu Sun Er, Hu Jia dan Wu Hao. Ucapnya, saya akan berusaha menembus level 8 bintang. Ucap Xiao Yan menambahkan. Anda telah menembus ke bintang 7 hanya dalam waktu singkat dan Anda berpikir bisa menerobos lagi ke bintang 8 dalam waktu singkat. Bahkan dengan bantuan menara Ki orang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu kan? Ucap Hu Jia. Seseorang memang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu di level pertama atau kedua. Namun, bukankah saya memiliki kartu Fire Crystal hijau? Hal ini cukup untuk membiarkan saya masuk ke tingkat kelima atau bahkan keenam, ucap Xiao Yan. Mata Wu Hao langsung melebar ketika mendengar ini. Kemudian dia berkata, tingkat kelima atau keenam. Tidak tahukah kamu, bahwa setiap kali kamu turun ke menara penyulingan Ki 1 tingkat, jantung api akan menjadi semakin kuat dan panas. Dengan kekuatan Anda sebagai Dado Si bintang 7, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga. Tingkat kelima atau keenam akan membutuhkan seseorang yang setidaknya berada di bintang 4 Dowling ataupun di atasnya. Hu Jia yang berada di sampingnya pun juga ikut mengangguk. Kalian semua harus yakin bahwa Xiao Yan GG mampu melakukannya. Tidakkah kalian semua melihat sejumlah besar peristiwa tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Ucap Sun Er. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Karena dia memiliki Green Lotus Core Flame, mampu mengabaikan kekuatan Heart Flame dan korosi dari racun api tersebut. Memang dari perspektif siswa lain ini mungkin menjadi hambatan yang sangat besar dalam berlatih. Namun, di depannya, hal-hal ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci pun. Melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan, Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa mengangguk. Selama periode di mana aku berada dalam menara, kalian semua harus sedikit lebih memperhatikan geng putih. Bai Cheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia diam-diam akan memainkan beberapa trik kecil. Ucap Xiao Yan. Xiao Yan GG, tidak perlu khawatir, fokus saja akan pelatihanmu. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat Pan Gate akan terlihat lebih kuat.
Adapun Bai Cheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan kekacauan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan akademi dalam. Ucap Sun Er. Baguslah, ucap Xiao Ya. Lalu dia bertanya, apakah ada tempat di akademi dalam ini untuk dapat memperoleh berbagai bahan obat atau monster cores? Tanya Xiao Yan. Bahan obat atau monster core? Sun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang mencakup banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah hal-hal yang ditemukan oleh para siswa akademi dalam sendiri di pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan fire energy jika Anda ingin membelinya. Ucap Sun Er. Setelah itu Xiao Yan pamit untuk pergi, dan kemudian dia berjalan ke wilayah timur akademi dalam. Ukuran akademi dalam ini sangat besar. Xiao Yan harus menghabiskan total setengah jam untuk sampai ke daerah timur akademi dalam. Namun, beruntung bahwa area transaksi yang disebut di dalam akademi dalam ini dapat dianggap sebagai tempat yang populer. Karena itu, selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang mengarah ke sana sehingga Xiao Yan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiao Yan berhenti di luar sebuah plaza yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang didirikan di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam benda yang diletakkan di atas meja batu yang mempesona ini. Ia mulai mencari bahan obat yang ia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan itu ternyata untuk menyuling beberapa pil obat tingkat tinggi. Karena itu, tidak terlalu sulit untuk menemukan mereka. Setelah menghabiskan 1 jam untuk mencari harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat energi api yang ada di kartu kristal hijau itu telah jauh berkurang. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari energi api dianggap cukup, ternyata itu tidak cukup. Tiba-tiba terdengar suara di dalam hatinya bocah kecil. Segera pergi ke kios ke-8 di depan Anda. Ucap Yao Lao. Xiao Yan kaget ketika dia mendengar gurunya tiba-tiba berbicara. Dia segera memutar kepalanya dan melempar pandangannya ke kios ke-8 di depannya. Namun, dia sedikit terkejut ketika menyadari bahwa kerumunan manusia yang semula tampak kosong dari tempat itu kini telah sesak penuh. Xiao Yan segera ikut melangkah ke sana, dan bertemu dengan seorang pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat seakan dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Sikapnya yang seperti itu tidak tampak seperti seseorang penjual. Orang ini auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Cheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah elit di peringkat Dowling. Tampaknya sifat orang ini tidak baik. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak dapat lepas dari indera Xiao Yan meskipun dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Pikiran aneh segera melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan sebuah aura yang tidak biasa. Tatapan Xiao Yan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke platform batu yang ada di sana dan perlahan-lahan memandangnya. Saat tatapan Xiao Yan melihat itu, dia terkejut karena dia merasakan dalam hatinya ada cukup banyak monster cores dari berbagai elemen yang dipajang di atas meja batu tersebut. Apalagi, monster cores ini berada di peringkat 4. Magical Beast dengan peringkat seperti itu sama saja dengan Dowling Elite. Sungguh tak terduga bahwa orang ini bisa mendapatkan benda itu begitu banyak. Ketika Xiao Yan melihat ke tempat lain, dia pun terkejut. Ini adalah, meskipun Xiao Yan bisa tahu bahwa benda ini seharusnya menjadi item paling langka namun dia tidak dapat mengidentifikasi sebenarnya benda apa itu. Itu adalah Greenwood Celestial Fin. Ucap Yao Lao. Xiao Yan kaget dan dia pun terlihat senang. Greenwood Celestial Fin. Salah satu item yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah. Sungguh tak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya sangat luar biasa. Kalau di game PW kayaknya, Xiao Yan ini fokus menaikkan keberuntungan drop ya.
Hahaha. Setelah Xiao Yan mendekat dan ingin mengambil benda tersebut, tiba-tiba ada sebuah angin dahsyat yang menyapu dirinya, lalu dengan cepat pula dia pun menghindarinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah abu-abu di depannya. Wajahnya terguncang saat dia memandang Xiao Yan. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu mata orang lain, dia sedikit terkejut ketika melihat bahwa mata orang itu benar-benar dipenuhi dengan cahaya merah aneh yang dicampur dengan keganasan. Ini disebut racun api yang menyerang tubuh seseorang. Racun api telah menyerbu jauh ke dalam tubuhnya. Ucap Xiao Yan. Jika Anda tidak ingin membelinya, jangan harap bisa menyentuhnya, ucap pria berbaju abu-abu tersebut. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di dalam hatinya dia berkata. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitar sini menghindari orang ini. Karena pembeli dapat diserang ketika dia melihat barang dagangannya. Terlepas dari seberapa tinggi peringkat item yang dia tampilkan, kemungkinan besar hampir tidak ada orang yang berani membelinya. Siapa bilang aku tidak akan membelinya? Ucap Xiao Ya. Jika Anda ingin membeli, Anda bisa mengeluarkan fire energy untuk membelinya. Jangan buang-buang waktuku, ucap pria tersebut dengan mata yang merah. Invasi racun api ke dalam tubuhnya sebenarnya seserius ini. Bahkan pikirannya telah terpengaruh olehnya. Xiao Yan tidak peduli tentang teguran marah pria berpakaian abu-abu itu. Wajahnya menjadi sedikit serius. Itu benar-benar tak terduga bahwa racun api dalam menara Qi sebenarnya sekuat ini. Tampaknya dia harus lebih berhati-hati ketika dia berlatih di masa depan, meskipun dia memiliki Green Core Flame yang melindungi tubuhnya. Berapa biaya anggur hijau ini? Xiao Yan menunjuk pada fin kayu surgawi yang aneh tersebut dan bertanya dengan samar. Energi api 400 hari. Pria berpakaian abu-abu menjawab dengan suara dingin. Ketika mendengar itu, semua orang yang berada di sana terlihat kaget. Itu terlalu mahal, ucap mereka. Harga yang semahal ini, mungkin sebagian orang tidak dapat memperolehnya dalam 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Apakah orang ini tidak sedikit berlebihan? Meskipun mereka juga bisa melihat bahwa anggur hijau ini sedikit unik, pasti tidak akan ada yang percaya bahwa itu bernilai 400 hari energi api. Ucap orang-orang yang berada di sana. Itu terlalu mahal, ucap Xiao Yan. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya manfaat dari Greenwood Celestial Fin ini, namun saya harus mengalahkan 2 hewan ajaib kelas Do Wang untuk mendapatkannya. Itu cukup untuk membuktikan nilainya. Selain itu, untuk mendapatkannya, saya hampir membuang hidup saya. Karena itu, api energi 400 hari tidaklah mahal. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya, silakan pergi. Jangan ganggu saya melakukan bisnis. Ucap pria berbaju abu-abu itu. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu berbicara dengan enteng, namun kata-katanya masih menyebabkan kerumunan di sekitarnya agak terguncang. Berani mengambil sesuatu dari tangan 2 binatang ajaib kelas Do Wang. Orang ini memang layak menjadi orang paling gila di Akademi Dalam. Ucap mereka. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar itu. Lalu buru-buru dia berkata, bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Misalnya menukar barang lain dengan itu. Saya tidak memiliki energi api 400 hari. Ucap Xiao Yan. Ya, kamu bisa. Saya membutuhkan teknik Dou yang dapat dipelajari. Apakah Anda punya? Ucap pria berpakaian abu-abu tersebut. Namun, harga ini sekali lagi menyebabkan Xiao Yan dan siswa sekitarnya menjadi sedikit terdiam. Teknik Dou di kelas. Kemungkinan tidak ada banyak siswa di Akademi Dalam ini yang memiliki teknik Do kelas itu. Namun tentu saja, Xiao Yan memang memiliki semacam di kelas Do teknik yang berhasil dia rebut ketika di pelelangan itu. Namun, teknik ini juga sesuatu yang perlu dia pelajari tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya. Memintanya untuk menggunakannya untuk menukar Greenwood Celestial Fin membuatnya merasa seolah memotong dagingnya. Aku juga tidak bisa mengeluarkan teknik di kelas Dou. Ucap Xiao Yan kepada pria itu. Tiba-tiba pria tersebut langsung menutup matanya dan mengabaikan Xiao Yan. Dia memang memiliki temperamen aneh.
ucap Xiao Yan. Setelah berdiri lama di depan meja batu tersebut, sebuah ide tiba-tiba terbersit di benaknya. Tatapannya perlahan memandang tubuh pria berpakaian abu-abu tersebut. Tiba-tiba pria tersebut marah dan berucap segera keluar dari area perdagangan ini dalam 1 menit. Aku tidak ingin bertarung. Namun, saya cukup tertarik dengan tanaman hijau ini. Ucap Xiao Yan. Aku tidak punya energi api 400 hari, dan aku tidak punya teknik di kelas Dou. Namun, saya dapat membantu Anda mengeluarkan racun api di tubuh Anda. Ucap Xiao Yan. Kamu, apa yang kamu kata nak? Aku akan membantumu mengeluarkan racun api di dalam dirimu dan kau memberiku anggur hijau ini. Bagaimana menurut Anda? Mengapa saya harus percaya bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu? Saya pernah membiarkan sejumlah elit di dalam departemen alkemis memeriksa racun api di dalam tubuh saya, tetapi semuanya mengatakan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Atas dasar apa Anda bisa melakukannya? Ucap pria tersebut. Keparahan racun api dalam diri Anda memang yang pertama kalinya saya melihat kasus seperti itu. Ucap Xiao Yan. Namun, apakah Anda punya pilihan lain sekarang? Mungkin Anda sendiri mungkin sudah merasakan bahwa racun api saat ini diam-diam menggerogoti akal sehat Anda. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda akan menjadi bubuk-bubuk yang akan meledak pada kontak sekecil apapun. Xiao Yan menambahkan, siapa kamu sebenarnya? Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan racun api di tubuh saya, Anda seharusnya menjadi orang yang hebat di akademi ini. Saya adalah siswa baru Xiao Yan. Ucap Xiao Yan tersenyum dan menjawabnya sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu tersebut. Xiao Yan, sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kau adalah orang yang menghabisi semua siswa yang lebih tua darimu selama kompetisi berburu energi api kan? Ucap pria tersebut memandang Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api adalah orang-orang yang tidak berguna. Tidak mengherankan bahwa Anda mengalahkan mereka. Anda adalah seorang alkemis. Tanya pria berpakaian abu-abu itu. Iya. Ucap Xiao Yan dan langsung menjentikkan jarinya. Tiba-tiba gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Aku pikir meski itu bukan sesuatu yang absolut bisa mengeluarkan api esensi di kelas Dado Si seharusnya bisa membuktikan statusku kan. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membiarkanmu melihat jubah alkemisku. Ucap Xiao Yan. Nyala api milikmu ini memang sedikit lebih kuat daripada rekan-rekan di departemen alkemis. Aku percaya kamu. Lalu dia pun menambahkan, kenapa kita tidak membuat perjanjian seperti ini saja? Jika Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api dalam tubuh saya, anggur hijau ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda menambahkan 100 hari energi api, bagaimana? Ucap pria tersebut. Aku tidak mau menambahkan energi api, tidak masalah bagi saya jika Anda setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun saya membutuhkan benda ini, bukan berarti saya harus mendapatkannya sekarang. Adapun racun api dalam tubuh Anda, jika Anda terus menunda mengobatinya, saya pikir bahkan seorang Grandmaster Alkemis akan tidak berdaya. Jika Anda tidak mau, maka kita bisa melupakan kesepakatan ini. Kamu mengancamku, ucap pria tersebut. Kebenaran seperti yang saya katakan. Saya bisa menunda keinginan saya untuk memiliki benda itu tetapi Anda tidak bisa menunda racun itu. Karenanya, Anda dapat melupakan impian Anda untuk menambahkan harga dari kesempatan ini. Ini karena Anda berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, jika Anda adalah salah satu dari orang-orang seperti itu yang menganggap kematian sebagai perjalanan pulang, saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Namun, dari kelihatannya, sepertinya kamu bukan orang seperti itu, ucap Xiao Yan. Baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Selama kamu bisa mengeluarkan racun api dalam tubuhku, anggur hijau ini akan menjadi milikmu. Namun, Anda harus ingat bahwa itu harus dikeluarkan sepenuhnya.
Jika saya merasakan masih ada residu racun api yang tersisa pada saat itu, lupakan tentang mendapatkan anggur hijau ini, ucap pria tersebut. Setelah sepakat mereka pun pergi. Berapa lama racun api telah bersarang di dalam tubuhmu? Ucap Xiao Yan. Sekitar 1,5 tahun atau lebih. Pada waktu itu saya ingin segera meningkatkan kekuatanku sehingga melupakan peraturan yang ada, oleh karena itu, saya terus melakukan retret di dalam menara Qi. Selain itu, retret saya adalah 1 atau 2 bulan sekaligus. Racun api terus menumpuk dalam diri saya. Pada akhirnya, racun api itu telah bercampur dengan Dou Qi saya dan tidak dapat dipisahkan. Nama saya adalah Lin Yan. Ucap pria tersebut memperkenalkan. Xiao Yan sedikit mengangguk kemudian berkata, kedalaman racun api yang terkumpul di tubuhmu agak melebihi harapanku. Jika kamu tidak ingin mati, kamu lebih baik diam. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Jangan bertele-tele ketika Anda berbicara kepada saya. Dalam hal apapun, saya tidak peduli. Hanya sekali Anda berhasil membantu saya mengeluarkan racun api, saya akan memberi Anda anggur hijau. Ucap Lin Yan. Karena racun api terlalu dalam, jelas merupakan tugas yang mustahil untuk mengeluarkannya sekaligus. Karenanya, saya hanya bisa melakukan metode bertahap. Berapa lama? Ucap Lin Yan. Ini adalah pil Ice Spirit. Itu untuk sementara dapat menekan racun api di dalam tubuhmu dan sedikit dapat mengikisnya. Ingat, ambil 1 setiap hari. Ada total 15 pil yang cukup bagi Anda untuk mengkonsumsinya selama setengah bulan. Ucap Xiao Yan. Tentu saja, Ice Spirit Pill hanya bisa menekannya dan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkannya. Ucap Xiao Yan menambahkan. Lalu dia mengeluarkan kuali untuk memurnikan obat. Pergi dan jaga pintunya. Jangan izinkan siapapun masuk dan mengganggu saya. Saya perlu memperbaiki beberapa hal. Kembali Xiao Yan berucap. Lin Yan kaget ketika mendengar ini. Bahkan Lin Xiuya, Yan Hao, dan orang-orang yang sangat kuat tidak memiliki keberanian untuk membuka mulut mereka dan memintanya untuk menjaga pintu. Namun, setelah berpikir tentang racun api di tubuhnya, Lin Yan memukul mulutnya dan hanya bisa tanpa daya anggukan kepalanya. Dia dengan jujur berdiri dan keluar sebelum menutup pintu. Melihat bahwa Lin Yan telah melakukan apa yang diperintahkan dan pergi, Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau menembak ke dalamnya. Akhirnya itu berubah menjadi api yang mengamuk yang naik di dalam kuali obat. Saat api meningkatkan suhu kuali obat, Xiao Yan mengeluarkan lebih dari 10 bahan obat dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia mengeluarkan monster core yang mengeluarkan udara dingin yang redup dan menempatkannya di antara bahan obat. Aku harus benar-benar mengeluarkan modal jika aku ingin mendapatkan Greenwood Celestial Fin. Ucap Xiao Yan. Saat dia melihat peringkat 3 Ice Affinity Monster Core yang dia beli sebelumnya. Jumlah semua bahan obat setidaknya akan mencapai sekitar 150.000 koin emas. Namun, Xiao Yan hanya bisa menanggung rasa sakit dari kehilangan ini untuk Greenwood Celestial Fin. Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan kali ini, tetapi mereka tidak perlu kontrol yang terlalu tepat. Oleh karena itu, di tangan Xiao Yan, yang tingkat pemurniannya telah mencapai tingkat alkemis 4 tingkat, tidak terlalu banyak waktu akan terbuang sia-sia. Sementara api berwarna hijau menggeliat, bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Sekitar 10 menit kemudian, Core Ice Affinity Monster yang sendirian di atas meja juga dilemparkan ke dalam kuali obat. Setelah selesai, Xiao Yan menghela napas panjang lega saat dia menatap botol giok yang diisi dengan cairan dingin. Dia pun tersenyum, melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat di atas meja. Baru kemudian dia menghadap pintu dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Mendengar suara Xiao Yan, Lin Yan, yang menjadi tidak sabar menunggu di depan pintu, buru-buru mendorongnya terbuka dan masuk. Dia menatap Xiao Yan dengan wajah penuh harap. Apakah kamu sudah selesai? Iya. Xiao Yan mengangguk.
Dia melemparkan botol batu giok di atas meja ke Lin Yan, yang buru-buru bergegas untuk menangkapnya. Ini adalah cairan pembersih roh dingin. Jatuhkan satu tetes di baskom besar berisi air jernih. Setelah itu diam-diam duduk dan latih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari sampai cairan benar-benar habis. Pada saat itu jika masih ada fire poison yang tersisa, saya akan membantu Anda memperbaikinya lagi. Ingat Anda tidak bisa pergi ke Menara Pemurnian Ki Blazing Sky untuk berlatih selama periode waktu ini. Jika tidak, efek obat ini akan hilang. Ucap Xiao Yan mengingatkan. Baiklah. Lin Yan agak bersemangat saat memegang botol giok itu. Dia menghadap Xiao Yan dan berbicara dengan senyum, selama kamu bisa mengeluarkan racun api dalam tubuhku, aku, Lin Yan akan berutang budi padamu. Aku tidak terlalu tertarik dengan kebaikanmu. Tidak apa-apa asalkan Anda ingat untuk memberi saya anggur hijau pada saat itu. Ucap Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari pintu. Saya sekarang akan pergi ke Blazing Sky Ki Refining Tower untuk melakukan retret. Kemungkinan saya akan memakan waktu cukup lama. Tidak perlu bagi Anda untuk mencari saya selama periode waktu ini. Baiklah. Lin Yan mengangguk. Dia menatap punggung Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Anak kecil, aku akan membantu sedikit menjaga gerbang pan milikmu selama kamu berlatih. Dengan adanya saya, Lin Yan, fraksi, Wolf-Tit, bahkan Lin Xiuya tidak akan berani melakukan apapun terhadap fraksi Pansget-mu. Xiao Yan berhenti langkahnya. Senyum terangkat di sudut mulutnya ketika dia sedikit mengangguk, dan berucap terima kasih banyak senior Lin Yan. Setelah sampai ke menara Ki, Xiao Yan memasuki ruang pelatihan, lalu dia menutup pintu dengan erat. Dia tidak memasuki platform batu hitam yang sangat kecil itu. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tanah. Dengan lambaian tangannya, kuali obat yang baru saja memasuki cincin penyimpanannya beberapa waktu yang lalu dipanggil keluar sekali lagi. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah menempatkan kuali obat di posisi yang tepat. Dia mulai mencari formula obat yang Yao Lao berikan padanya. 5 menit setelah dia memejamkan mata, dia tampak senang. Setelah melihat salep roh api Ganoderma hijau. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah 3 daun hijau Ganoderma, api buah teratai, 1000 semangat rumput, api inti rakasa affinity. Pil roh angin Swift. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah Rapid Dragon Saliva, Night Spirit Leaf, Wind Affinity Monster Core. Meskipun tingkat kedua jenis pil obat tidak terlalu tinggi, mereka milik spesies dengan efek yang sangat unik. Kelangkaan formula obat unik ini tidak kalah dengan teknik Sonic Dough di antara teknik Dough. Efek dari 2 jenis pil obat itu aneh. Dalam keadaan normal kemungkinan tidak banyak orang memperhatikan mereka. Namun, untuk Xiao Yan saat ini, mereka adalah hal yang sangat berguna. Dalam menara pengapian Ki Langit berkobar ini, energi afinitas api begitu kaya sehingga membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Dengan bantuan salep roh api hijau Ganoderma, kecepatan penyerapannya tidak diragukan lagi akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, jika kecepatan sirkulasi Doki tiba-tiba bisa menjadi lebih cepat ketika jantung api naik di tubuhnya, tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan pelatihannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua jenis pil obat ini saat ini adalah hal-hal yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Penyulingan pertama berlangsung total hampir setengah jam. Baru kemudian secara bertahap berakhir. Ketika Xiao Yan menyimpan sekelompok besar pasta berwarna merah yang sangat kental ke dalam botol giok, penyempurnaan jenis obat pertama, Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, berhasil diselesaikan. Setelah Green Ganoderma Fire Spirit Ointment berhasil disempurnakan, Xiao Yan tidak mulai menyempurnakan pil Swift Wind Spirit kedua. Sebagai gantinya, dia menelan pil pemulihan energi dan memilih duduk bersila untuk memulihkan Doki-nya. Meskipun memurnikan salep roh api Ganoderma hijau tidak banyak mengonsumsi Doki, melakukan ini sudah menjadi kebiasaannya. Xiao Yan selalu suka memperbaiki pil obat dalam kondisi terbaiknya.
Berada dalam kondisi terbaiknya memungkinkan persepsi spiritual dan tingkat nyala api berada pada kondisi puncaknya. Jika dia memperbaiki pil obat pada saat seperti itu, tidak diragukan bahwa tingkat kesuksesannya akan mencapai level tertinggi. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya bersinar saat dia melihat nyala api naik di dalam kuali. Ketika nyala api meringkuk, seseorang bahkan dapat secara samar melihat garis besar dari beberapa pil obat bulat yang terlihat sebagian. Dia pun kembali menyuling pil yang kedua. Saya sudah menyiapkan hal-hal yang saya butuhkan. Sekarang, mari kita masuk ke tingkat ketiga dan bersiap untuk melakukan retret untuk berlatih. Ucap Xiao Yan, kemudian dia mengatur pakaiannya sebelum mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah hampir 10 menit, sebuah tangga spiral yang mirip dengan pintu masuk ke tingkat kedua muncul di depannya. Namun, ada 2 pria yang jelas instruktur berdiri di dekat tangga. Xiao Yan melihat bahwa siswa yang masuk harus mengeluarkan kartu kristal api mereka sendiri sebelum mereka diizinkan masuk. Keraguan melintas di hati Xiao Yan. Saat dia perlahan berjalan mendekat, kedua instruktur meliriknya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara samar, "Jika Anda ingin masuk ke tingkat ketiga untuk berlatih, Anda harus memiliki kartu kristal api berwarna biru, dan kekuatan di atas Dado Si bintang 3. Jadi, mereka sedang memeriksa," ucap Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar kata-kata instruktur. Dia mengeluarkan kartu kristal hijaunya sebelum menyerahkannya. Green Fire Crystal Card. Melihat kartu kristal di tangan Xiao Yan, suara-suara terkejut segera dikeluarkan dari mulut kedua instruktur. Segera, mereka memandang Xiao Yan dengan ekspresi heran. "Bisakah aku masuk?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat mereka berdua yang tercengang. Kartu Fire Crystal hijau sudah cukup untuk masuk ke tingkat ke-6 untuk dilatih. Secara alami memenuhi syarat untuk memasuki level ketiga. Seorang instruktur tersenyum dan mengangguk. Ada senyum sopan dalam senyumnya. Tidak peduli status apa yang dimiliki seseorang, mudah bagi seseorang yang memiliki kekuatan besar untuk menerima perlakuan sopan dari orang lain. Xiao Yan menerima kartu Fire Crystal hijau yang instruktur kembalikan dan menangkupkan tangannya. Setelah itu, dia memasuki tangga spiral dan menghilang di depan banyak tatapan iri. Setelah mendapatkan kartu kristal api hijau pada usia seperti itu, ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Instruktur sebelumnya berkata dengan sangat terkejut. Itu benar. Tapi melihat auranya, dia tampaknya masih di kelas Dado Si. Mengapa dia memiliki kartu kristal api hijau? Instruktur lain agak curiga. Tidak ada lebih dari 50 siswa di akademi dalam yang memiliki kartu kristal api hijau. Orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya sebagian besar adalah para ahli di peringkat kuat dan kekuatan mereka berada di kelas Dowling. Sepertinya beberapa perwakilan siswa baru tahun ini memperoleh hadiah kartu kristal api hijau oleh Penatua Su. Instruktur di samping ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara. Kalau begitu bocah kecil tadi adalah Xiao Yan, dia adalah orang yang diperintahkan Penatua pertama kepada kita untuk memberikan perhatian khusus kepadanya. Sepertinya begitu. Kedua instruktur di pintu masuk ke tingkat ketiga saling memandang sambil merasa bingung. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mengangguk dan tersenyum pahit. Setelah memasuki ruangan pelatihan tingkat tinggi, Xiao Yan mendorong pintu dengan lembut dan perlahan-lahan berjalan melewati pintu. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat. Saat dia menutup pintu, Xiao Yan, yang punggungnya menghadapinya, secara alami tidak menyadari keterkejutan dan ejekan bahwa beberapa siswa yang berjalan santai di sekitar tempat ini mengejeknya karena dia telah memilih ruang pelatihan ini. Xiao Yan menutup pintu dengan erat setelah memasuki ruang pelatihan. Setelah itu, ia mulai mengamati sekelilingnya. Ruang pelatihan ini jelas dimaksudkan untuk satu orang untuk berlatih. Di tengah-tengah ruang pelatihan ada platform batu hitam yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Apalagi ada meja dan kursi ditempatkan di area lain.
Bahkan ada tempat tidur yang disiapkan di sudut terjauh ruang pelatihan. Perawatan ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga memang sedikit lebih baik daripada 2 tingkat di atas, ucap Xiao Yan. Lalu Xiao Yan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api hijau muncul di telapak tangannya. Dia melihat nomor di kartu kristal, 103. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 7 hari energi api pada kartu kristal ini menyusut sepertiga. Tingkat penurunan semacam ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa pilu. Jika aku terus menghambur-hamburkan seperti ini, aku khawatir bahwa energi api yang tersisa tidak akan mendukungku untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan, setiap kali seseorang turun 1 tingkat energi api, yang dibutuhkan meningkat 1 hari. Xiao Yan menghela nafas ketika dia melihat jumlah yang berkurang pada kartu kristal api. Level ketiga ini membutuhkan 3 hari energi api untuk dilatih selama 1 hari. Blazing Sky Key Refining Tower ini benar-benar pelahap yang tidak akan pernah kenyang, tidak peduli berapa banyak orang memberinya makan. Karena saya sudah membayar biayanya, bukankah akan sangat disayangkan jika saya tidak melatih untuk memulihkannya? Xiao Yan mengambil botol giok yang berisi item seperti pasta berwarna merah gelap. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk mencabut sekelompok pil obat berwarna merah dari dalam botol giok. Aku ingin tahu seberapa hebat nih ketika salep roh api Ganoderma hijau menyebar di tubuhku. Aku akan berusaha sekuat tenaga, ucap Xiao Yan. Saat salep roh api Ganoderma hijau melilit tubuhnya, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi terstimulas. Dia jelas bisa merasakan bahwa inderanya terhadap energi afinitas api di ruang pelatihan tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia bahkan tidak perlu menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika dia menutup matanya, dia samar-samar bisa melihat energi berwarna merah pucat yang berulang kali melayang di dalam ruang pelatihan. Ini memang berguna, ucapnya. Tiba-tiba dia merasa mati rasa dan gatal. Apakah ini efek samping dari Green Ganoderma Fire Spirit Ointment? Benang angin dingin dilepaskan dari mulut Xiao Yan dari antara giginya yang terkatup rapat. Dia dapat merasakan bahwa kulitnya saat ini terasa seperti dipenuhi semut yang merayap di atasnya. Perasaan mati rasa dan gatal menyebabkan Xiao Yan yang tidak siap hampir keluar dari kondisi latihannya. Xiao Yan menghirup udara dalam beberapa saat. Dia mengepalkan giginya erat dan menempatkan salep roh api Ganoderma hijau di tangannya. Setelah itu, ia mengambil botol giok dan menuangkan pil obat bulat berwarna hijau pucat darinya. Xiao Yan membuka mulut dan menjentikkan pil obat ke dalamnya. Setelah itu, dia menutup giginya dengan erat sekali lagi. Tidak lama setelah pil roh angin Swift memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi yang agak lincah dan murni yang bergerak di sepanjang tenggorokannya, berguling dan mengalir ke bawah. Setelah itu, Douki yang beredar di dalam jalur Qi-nya tampak seperti seekor banteng liar yang tiba-tiba mengonsumsi obat saat mulai beredar liar. Saat dia merasakan suara aneh yang dipancarkan oleh Douki dalam tubuhnya karena sirkulasi yang cepat, tangan Xiao Yan membentuk segel pelatihan. Dia perlahan menutup matanya. Setelah lebih dari 10 menit adaptasi, ia akhirnya memasuki kondisi pelatihannya. Ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, orang bisa melihat fluktuasi yang tiba-tiba muncul di ruang pelatihan. Gelombang energi afinitas api diaglomerasi keluar dari udara tipis. Setelah itu, mereka bahkan diaglomerasi menjadi gelombang energi pucat merah yang agak substantif. Energi seperti merah pucat zat ini mendesing dan beredar di atas kepala Xiao Yan. Setelah itu, mereka tampaknya menerima kekuatan isap tertentu ketika mereka menabrak tubuh Xiao Yan. Menghancurkan energi tidak menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Sebaliknya, energi itu tampaknya telah jatuh ke dalam jurang maut dan ditelan oleh Xiao Yan dengan cara yang sangat aneh. Saat gelombang energi pertama bergerak, energi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba mulai bertabrakan dengan Xiao Yan dengan cara yang tak henti-hentinya. Adegan yang sangat aneh muncul di dalam ruang pelatihan.
Karena energi yang mengalir terlalu besar, tubuh Xiao Yan yang duduk bersila di platform batu hitam sepenuhnya dibungkus bola energi cahaya pucat merah. Fluktuasi energi yang kuat itu seperti riak yang mulai dengan cepat menyebar di dalam ruang pelatihan. Di tengah riak-riak ini adalah Xiao Yan yang duduk bersila di atas platform batu. Pada saat ini, Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar yang memancarkan kekuatan hisap tanpa akhir, benar-benar menelan semua energi afinitas api yang sangat kaya di dalam ruang pelatihan. Jika orang lain bisa melihat menelan yang hampir menakutkan, kemungkinan mereka akan sangat terkejut sehingga mereka akan menatapnya dengan tatapan tertegun yang tercipta dari mata dan mulut mereka. Latihan Xiao Yan berlanjut selama 2 hari. Tidak ada yang mau menghentikan pelatihan semacam ini di mana orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka tumbuh. Ini karena kesenangan dari tumbuh seperti ini menyebabkan orang merasakan semacam kenyamanan mendebarkan yang dipancarkan dari lubuk hati. Tentu saja, Xiao Yan mungkin tidak ingin melepaskan diri dari kondisi pelatihan yang hampir sempurna ini, tetapi karena berbagai faktor luar, niatnya untuk pelatihan diam-diam berantakan. Pelatihan berlanjut sampai sore hari kedua ketika area pelatihan tingkat ketiga yang awalnya agak bising tiba-tiba menjadi sedikit sepi karena sekelompok orang yang masuk. Pemimpin kelompok tamu tak diundang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kasmir rubah salju. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik. Dia memiliki wajah melon, mulut ceri kecil, alis seperti menggambar dan mata besar berair. Kombinasi dari semua ini akan menyebabkan orang di sekitar memiliki perasaan estetika yang menyenangkan. Karena itu, orang juga tidak merasa aneh bahwa selalu ada sekelompok orang di sekitarnya. Bagaimanapun, perempuan adalah minoritas di akademi dalam. Wanita cantik semakin dicari oleh semua orang. Dikelilingi oleh orang-orang, dengan dia di tengah, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, wanita berpakaian kasmir rubah ini mungkin memiliki senyum manis dan tenang di wajahnya untuk saat ini tetapi orang masih bisa melihat kepuasan diri dan kesombongan di matanya. Kepuasan diri semacam ini adalah evaluasi sejati yang dimiliki orang tentang dirinya setelah melewati aura yang diberikan wanita itu dari tubuhnya. Kesombongan selalu merupakan hal yang tidak dapat ditolak oleh seorang wanita. Hati seorang wanita tanpa sadar akan merasa tenang dan puas diri ketika dia melihat begitu banyak pria berkelahi karena dia. Setelah dia memasuki area kelas atas, murid-murid wanita ini dengan lembut melayang ke arah para lelaki yang langkah kakinya berhenti karena dia. Di bawah riak air matanya yang lembut, wajah beberapa orang yang lemah mentalnya memerah tanpa sadar. Setelah itu, mata mereka buru-buru menghindarinya. Melihat tatapan para siswa pria ini menjadi mengelak di bawah arlojinya, wanita itu tertawa pelan. Senyumnya yang indah tiba-tiba menyebabkan interior menara yang disegel ini menjadi lebih cerah. Wanita itu memimpin sekelompok orang ketika mereka langsung melewati daerah kelas tinggi dan akhirnya berhenti di daerah terakhir di akhir. Tempat di mana langkah kaki mereka dihentikan adalah ruang pelatihan tunggal yang dipilih Xiao Yan untuk dilatih. Melihat langkah kaki wanita terhenti, tatapan yang menyapu dari sekeliling tanpa sadar terkejut ketika mereka melihat bahwa pintu itu tertutup rapat dan di atasnya tergantung sebuah tanda yang menyatakan bahwa ada seseorang yang melatihnya. Segera tatapan yang sombong muncul di mata mereka. Apakah orang dalam tidak tahu bahwa ruang pelatihan ini didedikasikan untuk penggunaan peri salju Liu Fei? Langkah kaki wanita berpakaian rubah salju itu berhenti. Dia menatap pintu pelatihan yang tertutup rapat dan kejutan yang sama melintas di wajahnya. Memiliki ruang pelatihannya dihuni oleh orang lain adalah sesuatu yang tidak dia temui untuk waktu yang lama. Terakhir kali dia bertemu sepertinya setengah tahun yang lalu. Namun, ketika orang yang menempati ruang pelatihannya akhirnya dipukuli oleh para pelamar